Kalau sejarahnya benteng ini dibangun tahun 1839 sampai 1845. Jadi dulu pada zaman penjajahan Belanda, benteng ini ditempati oleh pasukan Belanda, jumlahnya kurang lebih 250. 250. Ya, pasukannya Belanda. Kalau dulu kan masih fungsinya untuk perang kan. Oke. Jadi Belanda menjajah Indonesia. Ya, ini dibangun kan setelah perang Pangeran Diponegoro. Perang Pangeran Diponegoro kan 1825 sampai 1830. Terus benteng ini dibangun 1839. Ya, pada waktu perjuangan itu yang di wilayah Ngawi yang mimpin namanya Kiai Haji Muhammad Nur Salim. Jadi beliau itu pengikutnya Pangeran Diponegoro. Jadi dibantu masyarakat Ngawi, kaum tani. Jadi pasukannya itu dinamakan Wirotani. Wirotani. Jadi untuk melawan penjajah Belanda di Ngawi, di benteng. Pada saat itu, ya, pimpinannya Belanda itu namanya kan Gubernur Jenderal Van den Bosch. Oh, gubernurnya. Iya. Jadi zaman kejayaannya pimpinannya Belanda Van den Bosch itu pengen membangun benteng di Ngawi. Jadi dinamakan benteng Van den Bosch. Benteng Pendem itu jadi posisinya bangunan benteng ini dari awal kan dari ring luar dikelilingi Bengawan Solo dan Bengawan Madiun. Kemudian dikelilingi kolam atau parit. Terus dikelilingi oleh tanggul, gundukan tanah ini loh. Nah, jadi gundukan tanahnya ini dulu tinggi. Jadi bangunan bentengnya ini kalau dari luar tidak kelihatan. Oh, tidak kelihatan di luar gitu. Iya, jadi yang kelihatan cuma gundukan tanah. Sedangkan masyarakat kan tidak boleh masuk karena benteng ini ditempati oleh tentara. Ini letaknya kan strategis. Jadi posisinya dikelilingi Bengawan Solo dan Bengawan Madiun karena itu untuk sarana transportasi. Jadi dulu kan lewat kapal ya. Ya ini mengalirnya lewatnya Bojonegoro, Lamongan, Tuban. Nah, Tuban itu kan sudah masuk ke laut. Jadi aliran Bengawan Solo ini bisa dilewati kapal. Ya karena dulu setelah perang ya benteng ini sama Belanda kan difungsikan untuk menampung hasil rempah-rempah dari Indonesia. Jadi kemudian dinaikkan kapal baru dibawa ke Belanda. Penjara itu termasuk orang-orang Indonesia. Ya. Jadi dulu termasuk yang kerja paksa, kerja rodi, termasuk tahanan orang Belanda, orang Indonesia zaman perang itu ditahan di benteng ini. Ya intinya kalau sudah ditahan di sini ya nggak bisa pulang, dibunuh sama Belanda di benteng ini. Terkurung ya guys? Iya. Kalau renovasi ini tahun 2019 itu kan ada kunjungan Bapak Presiden. Oh iya. Ya kemudian benteng ini direnovasi baru tahun 2020 ya, Desember 2020. Jadi intinya setelah kunjungan Bapak Presiden, benteng ini dibangun. Programnya 2 tahun. Ya kalau dulu apa adanya, jadi asli bangunannya cuma sudah terkelupas. Iya. Terus karena difungsikan sebagai tempat wisata, ya ini kan masyarakat sekitar ini ada yang jualan di areal benteng. Kalau sejarahnya tadi kan saya sampaikan, berarti setelah merdeka benteng ini ditempati oleh TNI. Ya karena kondisi bangunan sudah sekian tahun ini kalau dihitung umurnya kurang lebih kan 176 sampai 177 ya kurang lebihnya. Jadi banyak bangunan yang roboh. Sehingga dulu pernah untuk markas tapi markasnya sudah pindah. Tapi di sini
masih difungsikan sebagai perumahan. Terus karena kerjasama pimpinan dengan pemerintah daerah, benteng ini dibuka jadi tempat wisata itu tahun 2011 akhir. 2011 akhir. Ya, kalau nggak salah itu bulan 11, cuma kita tanggalnya lupa.